Liburan kemarin gue jadi ada sedikit waktu untuk main game lagi ya, tapi gue kan udah lama nggak main game di PC, jadi sedikit kangen lah. Biasanya tuh main di PS aja. Jadi gue ada sedikit update setupnya Iksan. Ini setup yang memang satu-satunya untuk main game di ruangan ini, jadi gue emang kalau main game minjem setup Iksan. Di sini gue ada sedikit rapihin, terus gue kasih update juga di peripheralnya karena kebetulan lagi ada barang dari Logitech. Kita dapat satu mouse gamingnya dia, satu keyboard, sama ada mousepadnya juga. Secara tema setup sebenarnya ada perubahan di bagian warnanya, jadi kita set full black semua. Tadinya itu kan ada warna putih untuk di keyboard gamingnya punya SteelSeries ya. Kita pakai yang sebelum itu Rapid Trigger, sekarang jadi full hitam. Masuk juga di sini kan speaker, monitor, meja, dan PC juga udah hitam tapi ada warna merah di fan PC-nya. Mouse-nya di sini kita pakai Logitech Pro X Superlight 2C. Ada C-nya artinya dia yang kecil, compact. Dicombine sama mousepad-nya juga Logitech PowerPlay 2, dan keyboardnya pakai Logitech Pro TKL Rapid. Yang gue paling tertarik itu ada di bagian mousepad-nya sih ya, dicombine sama si mouse Logitech Pro X Superlight 2C ini, karena gue baru pertama kali nyobain mousepad gaming yang bisa sekaligus nge-charge si mouse-nya juga. Dan ini support sama beberapa mouse Logitech yang ada weight-nya kayak gini, dan ini kita ganti. Ini dapat dari si paket pembeliannya mousepadnya. Bawaannya mouse-nya itu kan udah ada, tapi kita replace diganti sama yang ini. Jadinya dia ada fungsi untuk nge-charge-nya tadi secara wireless. Nah, si PowerPlay ini sebenarnya pro kontra juga ya sama yang seri satunya. Yang ini kan seri 2. Karena di seri 1 itu dia udah built-in receiver di dalam si mousepadnya. Jadi nggak nge-wasting untuk si port yang ada di PC kita, cukup satu port aja yang kepake, itu udah nge-charge si mouse-nya plus kasih receiver juga. Nah, gue setuju sih kalau itu jadi sebuah downgrade kalau misalnya kalian memang pakai mouse-nya itu sebatas di polling rate 1K aja. Nah, sekarang contohnya si Pro X Superlight 2C ini dia udah support lebih dari 1K, udah bisa 4K, bisa 8K. Jadi dia juga sebenarnya butuh dongle dia sendiri. Dan semua menurut gue sih agak make sense ya kalau misalnya si PowerPlay 2 ini di take out lah fungsi yang receivernya itu, karena memang at the end kalau misalnya kita butuh 4K atau 8K ya harus pakai dongle bawaannya si mouse itu lagi. Jadi ya ini tergantung mouse Logitech apa yang kalian punya, support 1K doang atau bisa lebih dari 1K. Jadi kalian bisa sesuai juga sama PowerPlay apa yang cocok. Menurut gue yang downgrade itu ada di bagian kabelnya dia sih ya. Kabelnya sekarang udah fix gitu, bukan yang detachable. Sebelumnya itu kan masih detachable, dan menurut gua akan lebih gampang kalau misalnya amit-amit rusak ya, untuk nge-replace kabel yang gampang dicopot itu kan lebih mudah dibanding yang udah tanam gini ya. Bisa jadi kalau misalnya udah ditanam kayaknya kita harus beli satu mousepad lagi gitu kalau rusak. Nah, untuk surface gue nggak masalah, ini tipikalnya memang yang licin banget, bukan yang kontrol. Jadi buat speed emang kalau buat ngeflick ini enak surface-nya, tapi secara ukuran memang buat gue yang pakai deskmat sih rasanya kekecilan ya. Cuma balik lagi ke kebutuhan kalian juga. Soal si mouse-nya Pro X Superlight 2C ini, memang ini ukurannya kecil banget ya. Emang dia size-nya itu untuk tangan gue 9 cm, profilnya cocoknya adalah fingertip grip. Gue sebenarnya bawaannya itu pakai claw grip ya, di mouse gue yang biasa gue pakai, karena size mouse kecil tuh sebenarnya jarang gue pakai. Syarat untuk gue nyaman pakai claw grip adalah ham si mouse-nya itu harus nyentuh sama palm gue di bagian tengah-tengah ini. Sementara si Logitech Pro X Superlight 2C ini dia itu ada di bagian bawah, jadi makanya gue jauh lebih nyaman pakai fingertip grip dibanding pakai claw grip. Yang perlu diperhatiin adalah di bagian shape depan ini dia bukan yang landai, tapi kayak ada roundednya gitu, jadi lebih tinggi. Mungkin beberapa orang yang suka contohnya Lamzu Atlantis yang mini atau Pulsar, itu kan dia model runcing ya, itu mungkin akan nggak nyaman pakai si Superlight ini, tapi gue suka yang rounded. Makanya contoh kalau misalnya di Lamzu dan di Pulsar, gue lebih suka yang gendut-gendutnya dia. Secara buat dia bukan yang paling ringan, masih di 51 gram. Kalau kita lihat sekarang Maya X contohnya yang lebih besar ukurannya, dia bahkan cuma 47 gram aja. Ini ukuran kecil tapi 51, mungkin itu bisa jadi concern juga kalau kalian emang suka yang bener-bener mouse ringan banget. Nah, dari si mouse ini sebenarnya yang gua sangat tidak favorit itu kalau dibanding sama Maya X bukan soal gripnya tapi soal kliknya. Klik di sini tuh lebih keras dan lebih effort aja gua ngerasanya. Begitu juga Dino dan Iksan bilang ini tuh lebih ada effortnya, lebih clicky aja, dan scrollnya juga dia lebih ada levelingnya. Buat gue sih sebenarnya scrollnya nggak masalah, karena buat main game, untuk gue nge-switch senjata atau gue untuk lompat pakai si scroll wheel ini juga lebih enak karena beneran kerasa gitu, bukan yang lembek.
Tapi di bagian klik, memang ini perlu jadi concern juga sih kalau kalian nggak suka yang terlalu clicky, mungkin ini agak kurang cocok. Tapi kalau misalnya kalian suka klik dan mungkin ada concern takut mudah kepencet ya, mungkin ini bisa jadi pertimbangan ya. Yang mungkin bisa diunggulin banget ya satu-satunya dari si Superlight adalah soal sensornya sih. Kalau misalnya shape udah banyak yang tiru, terus untuk klik dan scroll juga itu soal preferensi, tapi masalah sensor ini kan udah performance banget ya. Kalau misalnya kalian emang anaknya super e-sport banget dan udah pro player banget, mungkin bisa ngerasain perbedaannya gitu. Buat gue sih jujur sebenarnya nggak ada kerasa yang signifikan banget ya untuk gue gamers casual. Tapi kalau kalian lihat di reviewnya Optimum, dia itu ada perbandingan yang bener-bener kelihatan banget grafiknya. Itu ada kerasa banget perbedaan yang signifikan antara sensornya si Superlight ini dengan sensornya Pulsar. Sensornya dia itu bisa rapet banget, bener-bener minim banget jitter, jadi menurut gue ini oke dan delaynya juga bagus gitu. Tapi ya balik lagi soal sensor, gue bener nggak bisa ngerasain perbedaannya kayak gimana. Gue sih lebih concern di bagian shape-nya aja sih ya. Dan ternyata profile fingertip di sini tuh yang so far sih gue paling suka ya, paling nyaman di antara yang lain gitu. Ya tapi soal shape ini emang preferensi banget juga lah, cocok-cocokan. Nggak semua orang bisa cocok sama shape-nya dia. Contohnya Ihsan juga, dia nggak favorit nih sama mouse kecil dan mouse ringan kayak gini. Dia tuh lebih suka sama mouse yang ergonomik gede, baru ukuran tangan dia tuh lebih kecil dari gua, karena tipe game juga itu pengaruh ya. Ihsan kan sukanya main Dota, jadi menurut dia lebih nyaman dan gak cepet pegel aja kalau pakai mouse ergonomik gitu. Tapi Ihsan suka banget sama keyboardnya si Pro TKL ini, karena TKL dia ada F-Pro-nya, jadi Ihsan masih bisa pakai si F-Pro-nya itu. Rapid trigger di game FPS sih emang akan kepake banget ya, tapi ini bukan rapid trigger yang paling terbaru. Contohnya dia tuh nggak ada yang untuk double input rejection, itu dia nggak ada. Biasanya kalau misalnya di rapid trigger sekarang itu kan udah ada, supaya kalau misalnya kepencetnya barengan itu dia akan tetap ke pilih salah satu gitu, jadi nggak akan berhenti kalau untuk misalnya kita geser kanan kiri ya. Menurut gue si rapid triggernya Protocol ini masih sederhana lah ya, belum yang kayak wall effect. Contohnya kemarin si Steel Series juga bahkan lebih bagus punyanya dia ya, yang kita review terakhir itu. Tapi tentu ini masih bisa diatur ya rapid triggernya, untuk actuation force-nya sama limiternya itu bisa diatur lewat si software Logitech G Hub. Cara feel time-nya juga ini masih belum yang paling enak, masih kerasa keyboard gamingnya. Kayak contohnya di spacebar juga masih rattle, terus hollow juga masih kerasa. Padahal di mechanical keyboard gaming sekarang tuh udah banyak yang diperhatiin ya untuk feel typingnya supaya lebih enak kayak mechanical keyboard custom gitu. Jadi itu ya, sebuah refreshment di setupnya Ihsan. Kabel juga udah gue rapin, mejanya gue udah bersihin, gue setup yang baru. Terus dia datang dengan senang dan bangga. Segitu aja untuk video kali ini ya. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.